Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam konten video kami sebelumnya itu mengangkat tentang netizen yang berkomentar di video kami. Beliau yakin 100% Ustadz Khalid Basalamah jadi tersangka korupsi kuota haji 2024. Dan kini secara tiba-tiba ada video dari seseorang yang berkomentar tentang Ustadz Khalid Basalamah dengan mengatakan bahwa beliau ini yakin 1000% ya. Kalau yang sebelumnya itu di komentar kami itu 100%, namun kali ini lebih banyak lagi ya, yaitu 1000% ya. Yakin bahwa Ustadz Khalid ini akan dihukum dalam kasus korupsi kuota haji ini. Mari kita lihat video dari orang ini. Siapakah yang bisa menjamin Ustaz Khalid Basalamah, NU dan oknum-oknum yang ada di Kemenat tidak akan terjerat hukum? Masalah jual beli kuota haji yang merugikan negara 1 triliun. Siapa yang bisa menjamin? Walaupun Ustaz Khalid Basalamah mengatakan yang bahwa dia korban dan jamaah-jamaahnya ini korban dari penipuan dari Kemenat. Siapa yang bisa menjamin? Ini Ustadz Wahabi ini, kalau dia ngomong memang luar biasa. Kalau dia berceramah, luar biasa mantapnya. Tapi kelakuannya tidak tahu kita bagaimana. Sebenarnya kemarin itu PT Muhibbah telah mengembalikan uang kepada Khalid Basalamah. Tapi kenapa Khalid Basalamah tidak mengembalikan uang itu kepada jamaah haji Furoda tersebut? Kenapa harus dikembalikan kepada KPK? Itu pertanyaan saya. Seharusnya Ustaz Khalid Basalamah ketika tahu itu dibohongi, langsung Ustaz Khalid Basalamah klarifikasi. Jangan ditunggu-tunggu, jangan disembunyi-sembunyi. Ketika kemarin dipanggil KPK, baru terbongkar semua yang bahwa Ustaz Khalid Basalamah telah dikembalikan uang oleh PT Muhibbah itu 9 miliar lebih. Wow. Ini jual beli kuota haji ini memang sangat merugikan jamaah haji reguler yang menunggu antrian sampai puluhan tahun. Kalau kita dengar di ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah ini memang luar biasa. Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Penyuap yang disuap dua-duanya masuk neraka. Memang luar biasa kalau menyampaikan hadisnya. Tapi kelakuannya kita belum tahu. Apakah Khalid Basalamah ini tidak akan terjerat hukum? Saya yakin 1000% Ustaz Khalid Basalamah ini akan terjerat hukum. Dan juga NU. Dan juga oknum-oknum yang ada di Kemenat. Semua mereka itu akan terjerat hukum. Tunggu aja pengumuman dari KPK. Ya. Apakah jamaah-jamaah Wahabi ini bisa menyelamatkan Ustaz Khalid Basalamah? Coba di komentar dulu. Saya kepingin tahu juga. Terima kasih. Ini orangnya itu aneh ya. Aneh, dan dari raut mukanya, mimik mukanya ya, kita lihat itu cara ngomongnya beliau itu adalah membenci ya. Terlihat itu tidak menyukai dakwah sunnah atau menyukai Ustadz Khalid ini. Mungkin ya beliau ini nggak baca berita atau nonton berita mengenai perkembangan berita tentang kasus korupsi kuota haji ini. Berikut kami ambilkan dari kanal YouTube Our Life Muslim Channel untuk lebih jelasnya dalam membantah pernyataan orang ini yang dengan keyakinannya tersebut mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu 1000% itu dihukum atas korupsi kuota haji yang sejatinya
itu dilakukan oleh Kemenak RI yang dipimpin waktu itu adalah oleh Bapak Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kelihatan orang nggak melek informasi, ya, nggak mau baca berita. Kan sudah jelas. Banyak halaman berita yang menjelaskan bahwa uang dari Ustadz Khalid Basalamah itu bukan uang suap. Bukan suap. Lah sekarang jamaah haji ya ditawari untuk berangkat dengan haji plus. Kemudian visanya disuruh bayar. Dan itu kuota resmi dari pemerintah yang menawari pemerintah, Kementerian Agama. Ya orang bayar lah. Hah? Masa iya yang disalahkan jamaahnya? Hah? Coba, kan konyol ini. Makanya ya banyak-banyak baca berita, banyak-banyak lihat video-video berita, ya bagaimana penjelasan dari KPK. Itu. Lah kalau masalah kenapa Ustadz Khalid Basalamah kok diam ketika ada uang yang dikembalikan oleh PT Muhibah ke Ustadz Khalid Basalamah? Ya karena Ustadz Khalid Basalamah nggak ngerti itu uang apa. Ya, makanya lihat videonya. Di channel Kasih Solusi itu ada lengkap Ustadz Khalid Basalamah memberikan penjelasan. Ya, waktu dikembalikan itu Ustadz Khalid Basalamah nggak ngerti itu uang apa. Pihak Muhibah juga tidak menjelaskan itu uang apa. Yang penting dikembalikan. Nggak mau direkam, nggak mau ada catatan tentang pengembalian uang tersebut. Barulah kemudian dipanggil KPK karena nama Ustadz Khalid Basalamah tercantum di PT Muhibah sebagai jamaah di PT Muhibah, dan Ustadz Khalid Basalamah ini punya jamaah yang banyak, ya, dipanggil KPK, diinterogasi, dan ternyata ketahuanlah dari interogasi tersebut bahwa uang itu adalah uang visa. Ya, visa yang seharusnya gratis ternyata Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya disuruh bayar. Ya, lagian kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba klarifikasi sama siapa? Hah? Hah? Mau klarifikasi sama siapa? Ini kan pernyataan yang konyol, lagian mengeluarkan dalil ar-rasi wal murtasi finnar. Uang itu sudah jelas diungkapkan KPK bahwa itu bukan uang suap. Lah kok disebut itu suap, kan kocak namanya. Lah kalau masalah ente mau yakin Ustadz Khalid Basalamah bakal terjerat, ya itu kan urusan ente. Hak ente mau berpersepsi yang seperti itu, ya. Cuma persepsi harus dibangun di atas ilmu, di atas data, di atas fakta. Itu, ya. Kalau yakin bahwa Yakut Khalil, kemudian ada orang-orang di PBNU yang bakal terjerat hukum, ya wajar, karena memang datanya seperti itu, faktanya seperti itu. Yakut sendiri sudah dicekal oleh pemerintah, nggak boleh pergi ke luar negeri. Sementara Ustadz Khalid Basalamah, posisi sekarang Ustadz Khalid Basalamah itu berdakwah ke Eropa. Nah, makanya melek informasi. Ya, nggak ada pencekalan Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah bebas mau keluar negeri kapan saja, bebas mau kemana saja. Hah? Ustadz Khalid Basalamah sejak tanggal 30 September kemarin, ya, sudah berada di Eropa. Hah? Dan beliau berada di sana sampai tanggal 12 Oktober. Beliau ke Perancis, ke Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Swiss. Hah? Masih bebas beliau. Kalau memang beliau calon tersangka, sudah dicekal tuh, si Yakut sudah dicekal. Ya. Kemudian kalau PBNU, ya memang KPK mencium bahwa aliran dana korupsi kuota haji ini mengalir sampai ke PBNU. Ya kita tunggu saja. Ya. Kasihan SDM rendah, ya, nggak tahu data, nggak tahu fakta, nggak tahu berita, tapi ngoceh nggak jelas. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.